Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok satu. Di sini kami akan membahas mengenai buku teks sebagai sumber belajar. Yang dimana adapun kelompok kami terdiri dari Dewi Lestari, dengan saya sendiri Edo Swendi, Penny Ramadanti, Nopri Hemdi, Siti Zahara, dan Yulis Happy. Di sini adapun pembahasan mengenai ilustrasi mengenai buku teks sebagai sumber belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Pada Saudari Dewi saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk ilustrasi yang pertama itu buku teks sebagai buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, ilustrasi yang kami lakukan adalah ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks sebagai buku pegangan, berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Untuk ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena dalam proses pembelajaran tetap membutuhkan salah satu sumber rujukan dalam membuat desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik agar hasil pembelajaran tetap terarah. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dewi Lestari. Untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai pertanyaan kedua yaitu dari Saudari Yulis Happy. Kepada Saudari Yulis saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk ilustrasi yang kedua, yaitu penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, yaitu lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi yang kedua. Karena dalam mengukur keberhasilan layanan bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, tetapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik memperoleh pemahaman atas materi layanan yang diberikan. Sedangkan penilaian keterampilan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari proses pemberian layanan agar peserta didik dapat mengimplementasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas dalam sosial maupun spiritual. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi yang kedua, karena penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Dan penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Baik, terima kasih. Itulah tadi ilustrasi kedua yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yulis Happy. Untuk yang selanjutnya, gosen yang ketiga itu mengenai ilustrasi tentang buku teks yang akan disampaikan oleh Saudara Nopri Hemdi. Kepada Saudara Nopri Hemdi saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, question 3, ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 1, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Hal ini dikarenakan saat ini buku teks tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Karena pendidikan paradigma baru tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada satu sumber ajar, buku teks, melainkan adanya kebebasan baik guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain, bisa melalui internet maupun jurnal. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi 1 cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yang hidup di era digital saat ini.
Karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online seperti e-book, artikel, jurnal, dan lain-lain, di mana hal tersebut mudah diakses dimanapun dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Mereka bisa menemukan banyak referensi dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku teks yang mereka punya, sehingga pengetahuan peserta didik pun semakin luas dan berkembang. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nopri Hemdi. Untuk yang selanjutnya itu question 4 akan dijelaskan oleh Saudari Penny Ramadanti. Kepada Saudari Penny saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, question keempat, ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomboran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 1, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomboran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan terfokus pada materi yang akan dipelajari. Guru memanfaatkan buku teks sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan, bukan berfokus kepada urutan penomboran buku teks. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomboran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan buku teks sekarang pada umumnya hampir tidak menggunakan nomor. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Penny. Untuk selanjutnya itu question 5 yang akan dijelaskan kepada Saudari Siti Zahara. Kepada Siti Zahara saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi 1, yaitu buku teks hanya salah satu sumber ajar maupun sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai dengan fase atau level peserta didik. Biasanya, buku teks ini dibedakan sesuai dengan grade atau tingkatan kelas yang dibagi menjadi 2, yaitu buku teks semester 1 dan buku teks semester 2. Selain itu, buku teks juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu buku pegangan guru dan buku siswa. Selanjutnya yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Ilustrasi yang cocok untuk kondisi tersebut adalah ilustrasi 1 karena buku teks hanyalah salah satu sumber ajar yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bahan ajar yang memuat materi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Buku teks yang berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media lainnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber belajar peserta didik. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, itulah pembahasan mengenai buku teks sebagai sumber belajar. Adapun hasil review jurnal yang kami bahas mengenai yang berjudul Pengelolaan Sumber Belajar dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik, yang dimana penelitian tersebut membahas tentang sumber belajar memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan keingintahuannya yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Sumber belajar juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Caranya dengan berbicara dan berkomunikasi dengan narasumber atau guru yang dapat mengembangkan pandangan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan. Itu saja untuk pembahasan mengenai sumber belajar sebagai pembahasan tentang buku teks sebagai sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.